Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Mila dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga manfaat teks cerita sejarah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dalam sebuah teks atau novel cerita sejarah, nilai-nilai digolongkan ke dalam unsur ekstrinsik karya. Nilai-nilai yang umumnya muncul pada karya sastra antara lain nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, dan nilai pendidikan. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Nilai budaya merupakan konsep yang hidup dari pemikiran masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap bernilai, beradab, atau bermartabat, sesuai dengan budaya yang hidup dalam kelompok masyarakat tertentu, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatikan kutipan novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur berikut ini. Di mana-mana memang ada tata tertib. Mengapa yang di sini begitu menyakitkan? Sebagai orang Jawa, sebagai siswa, harus berpakaian Jawa. Destar, baju tutup, kain batik, dan cakar ayam. Tak boleh beralas kaki. Nilai budaya yang terlihat pada cuplikan novel tersebut adalah budaya berpakaian orang Jawa. Di situ diceritakan budaya berpakaian orang Jawa identik dengan memakai destar atau ikat kepala yang dibentuk dari kain batik segitiga, memakai baju tertutup, kain batik, sampai kaki yang tak beralas. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain nilai sosial kasih sayang dan nilai sosial tanggung jawab. Nilai sosial kasih sayang. Nilai sosial kasih sayang ditunjukkan dengan tata laku manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki naluri untuk saling menolong, peduli, setia kawan, dan simpati terhadap sesamanya. Perhatikan kutipan novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang karya Ramadhan KH berikut ini. Sejak itu, timbul keinginan untuk merawat bayi kemenakanku itu. Entah mengapa, hasratku begitu besar. Aku ingin membawanya seketika itu juga. Aku merasa bakal menyenanginya sekali, dan akan terhibur olehnya pada waktu-waktu aku merasa kesepian. Kutipan novel tersebut menunjukkan kandungan nilai sosial dalam bentuk kasih sayang, yang diwujudkan dengan keinginan tokoh Inggit untuk mengasuh bayi perempuan kemenakannya. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial, bahwa manusia memiliki naluri cinta kasih yang mendorongnya untuk bersimpati dan menolong sesamanya. Nilai sosial yang kedua yaitu nilai sosial tanggung jawab. Nilai sosial tanggung jawab ditunjukkan dengan perilaku manusia yang merasa memikul atau menanggung kewajiban akan suatu hal. Perhatikan kutipan novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang karya Ramadhan KH berikut ini. Aku antarkan Juwami ke Jogja untuk meneruskan sekolahnya di perguruan taman siswa. Hampir sebulan aku tidak berada di angkut atas. Aku tidak punya pikiran lain. Kata-kata itu sudah merupakan perintah bagiku. Perintah suamiku yang tidak pernah aku bantah. Kutipan novel tersebut menunjukkan kandungan nilai sosial berupa tanggung jawab. Meskipun Juwami bukan anak kandung Inggit dan Soekarno, Inggit tetap saja bertanggung jawab untuk menyekolahkan Juwami di perguruan taman siswa. Inggit pun mengantarkan Juwami ke Jogja sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Perhatikan kutipan novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang karya Ramadhan KH berikut ini.
Ia menunjukkan ingin cepat memimpin rakyat. Ia seperti tak akan peduli lagi dengan sekolahnya. Ia bernafsu untuk menjadi pemimpin orang banyak, untuk meyakinkan orang banyak bahwa bangsa Indonesia mesti bisa merdeka, lepas dari jajahan Belanda. Adapun nilai moral dalam kutipan tersebut adalah gambaran tingkah laku yang dianggap baik dan wajar dalam berperilaku. Dari kutipan tersebut terlihat bahwa tokoh Soekarno tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia melakukan berbagai cara demi menghilangkan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Nilai yang keempat yaitu nilai agama. Nilai agama atau religius adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakni keterkaitan antara manusia dan Tuhan sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. Perhatikan kutipan novel Bergelut dalam Gemelut Tahta dan Angkara karya Langit Kresna Haryadi. Kala itu, tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purawaktra yang tidak dijaga terlalu ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama, oleh duka mendalam atas kering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Nilai religius yang terkandung dalam kutipan novel tersebut berkaitan dengan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap bersimpuh sebagai seorang hamba untuk berdoa terhadap Tuhannya, memohon kesembuhan untuk Raja Kertarajasa Jayawardhana. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang manusia hanya bisa menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan pengajaran atau pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Perhatikan kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata berikut. Agaknya selama turun-menurun, keluarga laki-laki Cemara Angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini beliau menginginkan perubahan, dan ia memutuskan anak lelaki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya. Nilai pendidikan yang terkandung dalam kutipan novel tersebut terlihat ketika seorang nelayan yang mempunyai keinginan untuk mengubah keadaan hidupnya yang turun-menurun hidup dalam kemiskinan. Nelayan tersebut menginginkan anak tertuanya menjalani hidup lebih baik daripada dirinya. Demikian penjelasan saya tentang mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.